Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Amir Arif dengan mata pelajaran yang sama, informatika. Hari ini hari Selasa tanggal 02 November 2021. Nah, sekarang kita sudah masuk di pengenalan sistem komputer ya. Apa aja yang kita akan pelajari? Di sistem komputer ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada nama sistem perangkat keras. Perangkat keras atau dikatakan hardware. Hardware adalah perangkat keras sejenis semacam printer, komputer, laptop, keyboard, hard disk, DVD, monitor, dan lain-lain. Setelah perangkat keras ada namanya software. Software adalah perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu adalah sistem atau isi dari tampilan komputer tersebut. Isi tampilan, misalkan aplikasi, Winamp, komputer video, pengedit lagu, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada namanya perangkat keras, itu adalah perangkat lunak yang harus bekerja sama dengan membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Sistem perangkat keras, coba perhatikan. Perangkat keras hardware sebagai sub sistem komputer juga mempunyai komponen perangkat keras. Perangkat keras itu ada beberapa macam ya. Perangkat keras ada nama input. Input itu masukan artinya misalkan itu adalah keyboard atau dikatakan dengan input device. Di sini yang kedua ada namanya komponen alat pemproses atau proses device. Yang kita ada nama komponen alat keluaran output device atau keluaran, misalkan printer mencetak, proyektor mengeluarkan hasil gambar ya. Komponen alat simpanan luar, storage, misal flash disk, RAM, memori, dan lain-lainnya. Komponen pendukung ya, pendukung lainnya itu macam-macam ya, semacam webcam, speaker, printer, apalagi untuk kabel mic, router ya, itu semua saling berkaitan. Alat masukan ya, di sini kita pelajari namanya alat masukan atau input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Misalkan di laptop kita terdapat aplikasi, di mana aplikasi itu kita gunakan, misalkan Word, Microsoft Office Word. Kita mengetik, selama kita mengetik kita menggunakan keyboard. Itulah hasilnya masukan, karena kita mengetik, otomatis apa yang kita ketik muncul di layar. Di sini beberapa alat masukan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama itu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran. Jadi ada satu alat atau barang dari sistem komputer itu mempunyai bukan cuma satu, bisa dua. Salah satu contohnya monitor. Monitor dia memproses apa dari CPU, dan dia menampilkan hasil tampilan di layar. Oke. Yang selanjutnya adalah IPRO. IPRO adalah input output. Biasa dikatakan dengan sebutan terminal. Kita lanjut. Alat masukan yang dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Beberapa golongan, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard dikatakan tadi alat input. Pointer device. Pointer itu semacam ya, secara biasa kan kita gunakan di tempat pembelajaran. Pointer device untuk menunjuk sebagai pengganti semacam mouse ya. Pointer device secara jauh menggunakan Bluetooth. Yang ketiga adalah namanya scanner. Scanner ini berfungsi untuk merekam hasil dari cetakan, misalkan buku kertas yang mau kita pindahkan dalam bentuk file, kita scan, kita ambil gambarnya atau tulisannya. Yang kedua ada nama sensor. Sensor ini semacam biasa kita lihat di kasir ya, untuk sensor barang.
Voice recognition adalah sebuah ini sama voice yang pasti kalian tahu adalah suara. Voice itu recognition adalah suara. Lanjut, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan suatu kalimat dan simbol khusus lain pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan jari atau papan tombol. Nah, di mana keyboard ini berfungsi sebagai alat input. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis keyboard ada beberapa macam ya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada keyboard sini ya. 5 ping mail itu berarti mail itu keluar semacam ping. Nah, ini kita perhatikan ada jarum-jarumnya, ada 5 ya. Oke. Nah, ini namanya, kalau ini mail ini, nah ini wanitanya, ini jantan, ini wanita ya, itu bedanya. Nah, sekarang sudah ada namanya PS2 ya, di sini PS2, tapi ini kan dulu masih digunakan dengan komputer lama. Sekarang masih ada, tetapi sudah jarang menggunakannya. Sekarang lebih banyak orang menggunakan ini, keyboard wireless. Nah, keyboard wireless itu adalah menggunakan signal atau sinyal Bluetooth, yaitu pun jaraknya cuma paling jauh 10 meter. Nah, kalau ini keyboard USB. Keyboard USB sekarang sudah umum digunakan ya. Ini ujungnya kita lihat. Selanjutnya adalah keyboard virtual. Keyboard virtual ya semacam sinar yang dipantulkan ke, ya betul, wadah datar. Harus datar. Nah, ini sudah ada digunakan, dan itu pun juga orang masih terbatas menggunakan karena ini adalah sensitif oleh cahaya yang dipantulkan. Karena dia biasa kalau cahaya baru disentuh sedikit, tertekan lagi angka sekian, huruf sekian, karena dia kan berupa cahaya. Ini semacam cahaya infrared. Kita lanjut. Pointer device. Pointing itu semacam menunjuk ya, mengklik. Ada namanya, pertama ada namanya mouse, ada touch screen, itu di layar ya, layar sentuh semacam HP Android kalian. Light pen. Dulu ada namanya light pen, itu menggunakan pulpen semacam untuk menyentuh di layar. Dulu HP masih ada. Digital graphic table, digitizer graphic table ya, sudah ada tuh yang biasa dalam bentuk semacam di atas Android ya. Notebook sudah ada juga, masih ada digunakan. Touch screen adalah layar sentuh monitor yang mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Light pen menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layarnya akan lebih cepat dan lebih teliti karena dia ujungnya pas kena. Ya, ini yang tadi saya bilang adalah digunakan untuk membuat grafik gambar dengan cara menghubungkan 2 titik grafik tabel dengan alat yang menyerupai pen untuk menggambar. Scanner merupakan alat berubah slide, foto hitam putih maupun warna teks, formulir juga gambar, bisa membangun menjadi data digital. Ini macam-macam ya. Ada namanya tipe maupun scanner, ada hand, tangan scanner, ada tipe flatbed scanner, berbagai macam jenis yang ada. Sensor merupakan alat mampu secara langsung menangkap data secara fisik. Contohnya sensor jari, kode bar ketika kita belanja di minimarket itu. Di sini ada namanya data analog, dikumpulkan oleh alat sensor yang dimasukkan ke AD atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Dia berupa angka ya. Kamera digital, biasa lihat kamera
salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Contohnya webcam, kamera yang ada di HP kalian. Kamera recorder itu dia dalam bentuk betul, merekam video, dan artian bukan gambar diam, tetapi gambar yang bergerak, dan artian video ya. Sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Alat pemproses, di sini alat pemproses yaitu di mana alat instruksi dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan oleh output. Semacam kamera menangkap gambar, setelah itu diedit, disimpan, diproses, lantas dicetak. Hasilnya adalah output keluarannya. Sama dengan kalau kita nge-print ya, kalau ada tugas dikasih, setelah itu Anda kerjakan, Anda simpan, terus Anda print, jadilah hasilnya. Alat proses terdiri dari namanya CPU itu yang biasa kita lihat di lab ya, yang segi 4. Isinya itu berbagai macam komponen yang saling berkaitan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Main memory ada nama IPRO, input dan output. Di sini namanya CPU. Central Processing Unit merupakan tempat proses instruksi program. Di sini semua itu berkumpul. Sentralnya sentral ya, berbagai macam penjual yang ada di sana. Kalau di sini berbagai macam komponen-komponen yang ada yang mempunyai tugas masing-masing. Pada komputer mikroprosesor yang disebut dengan mikroprosesor. Ini contohnya. CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu unit kendali kontrol unit aritmatika, atau unit penyimpanan berukuran kecil atau namanya register. Kita lanjut. Memori utama. Memori utama sama dengan kita mempunyai suatu otak. Ada otak kanan, otak kiri ya. Setiap otak itu mempunyai tugas masing-masing. Sama di komputer juga ini mempunyai tugas masing-masing. Ada namanya random access memory, ada read only memory, RAM dengan ROM ya, bedakan RAM dengan ROM. Read membaca, random lompat ya, random secara acak. Di sini kita RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Tempat penyimpanan sementara. ROM, read only memory, hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Ini jadi jangan kisah kaprah itu Pak, RAM dengan ROM itu sama, beda ya. Beda RAM di HP kalian, beda di komputer. Kalau di HP kalian RAM berfungsi untuk ya menyimpan. Sekarang ada juga namanya RAM internal dan eksternal. Yang dicabut-cabut itu kan namanya RAM eksternal. Kalau internal sudah paten, nggak bisa dicabut-cabut. Kalau di HP kalian. Kita lanjut. Alat keluarannya. Alat keluaran ada namanya output ya. Alat keluaran sini ada beberapa contoh. Ada namanya printer yang pakai scan, ada proyektor, ada monitor. Ini keluaran. Misalkan nih hasilnya gambar, mencetak gambar, tulisan dan sebagainya. Keluarannya ini apa? Proyektor, betul, gambar, menghasilkan gambar Pak di layar. Ini juga ya, menampilkan gambar. Sini macam-macam. Hard copy device, hard. Jenis-jenis printer ya. Ini dulu ada nama dot matrix, ada injeksi printer, ada laser. Kalau ini nama dot matrix, nama injeksi dia pelan-pelan keluar ya, kertas. Kalau ini laser, kalau laser itu kebanyakan dia cuma fokus sama warna hitam karena dia serbuk. Monitor, soft copy. Kenapa dikatakan soft copy? Monitor dan speaker. Ini
contoh layar yang kita biasa gunakan ya. Ini yang masih tabung, ini sudah flat. Ini speaker, ini untuk ya betul, ini headset. Biasa kalau kita dengar lagu, main game dan sebagainya. Internal, eksternal, internal, dalam, dan eksternal luar. Memori ataupun external stock adalah salah satu tempat sarana yang bisa gunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Yang bagian kecil biasa kita gunakan storage itu adalah semacam flash disk, kartu memori, di kepingan CD ya, untuk dan lainnya. Di sini ada namanya data-data yang tersimpan. Dalam eksternal memori bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalir itu. Media yang digunakan biasanya berupa media magnet yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan guratan magnet yang memiliki jenis eksternal memori cukup banyak. Floppy disk ya, floppy disk yang pertama ada namanya hard disk. Compact disk atau CD itu kepingannya biasa kita lihat magnetic tape. Magnetic tape itu biasa terdapat pada disket ya, magnetic tape. Yang kedua ada namanya flash disk ya. Yang terakhir itu flash disk ya, sekarang lebih banyak orang menggunakan. Ini namanya floppy disk. Ini dimasukkan ke sini. Itu ukurannya 1,44 kalau tidak salah ya, 144. Itu pun biasa kalau foto masuk itu paling banyak itu kalau 10-20 sudah full untuk komputer dulu, tapi sekarang sudah tidak digunakan ya. Ini namanya hard disk. Ini bagian dalam yang kita lihat, ini adalah piringan, jadi ini bergerak, ini membaca kepingan hard disk piringan. Ada namanya ATA, ada namanya SATA, SCSI. Itu ATA dan SATA biasa digunakan untuk perseorangan dan digunakan untuk server. Ini untuk perseorangan ya, atau untuk server, untuk komputer pribadi atau jaringan. Kita lewati dulu ini. DVD biasa lihat kan DVD. Ini DVD yang biasa kita gunakan, biasa kan banyak putar lagu apa dulu, sekarang sudah tidak ada ya, maksudnya jarang digunakan. Makanya biasa di DVD, kalau DVD sekarang laptop masih ada ya, masih ada. Laptop sekarang sudah masih ada DVD nya. Kalau flash disk tidak berfungsi kan otomatis DVD biasa kita gunakan untuk menginstal. Ini kepentingannya dimasukkan di sini ya. Magnetic tape, magnetic tape itu semacam dulu kita putar lagu-lagu, ada namanya kaset pita atau semacam pita piringan, itu namanya magnetic tape. Komponen pendukung dalam arti itu yang perlu ada dalam suatu sistem komputer, bukan suatu sistem, dalam suatu unit komputer. Contohnya motherboard, ini perlu ya, tanpa motherboard komputer tidak bisa hidup. Ketika ditunjuk dengan arus yang masuk didukung oleh namanya power supply, di situ ada namanya pakai akar dan sound card yang berfungsi untuk mengatur suara dan tampilan gambar video. Case ada casing bermanfaat untuk melindungi atau sebagai dudukan semua komponen yang ada di CPU. Motherboard adalah merupakan komponen penting dalam PC karena sebagai komponen circuit board yang mendukung banyak komponen lain. Itu. Ini contohnya mainboard. Ini slot ya. Antara ini slot RAM. Ini RAM ya. Ini slot RAM. Di sini biasa kita memasang namanya kalau ini slot VGA, kalau VGA itu cuma satu. Ini slot bisa untuk sound card, bisa TV tuner dan sebagainya.
makanya lebih. Nah, di sini tempatnya prosesor. Oke, ini semua komponen-komponen kecil, ini namanya CMOS ya. Kita lanjut. Ada nama VGA, graphic adapter. Nah, ketika ini dipasang itu membuat tampilan di komputer kita lebih tinggi, tidak pecah, tidak lambat, semacam orang bergerak, orang asli ketika kita main game. Nah, jaring tampilannya jelas. Lanjut. Soundcard. Nah, soundcard biasa kan ada, kita dengar suara kecil pecah. Ketika dipasang soundcard itu suara akan menjadi besar, frekuensinya tinggi, jernih itu. Apalagi biasa yang putar-putar lagu. Power supply. Nah, power supply di sini berfungsi sebagai pengatur arus yang masuk ke CPU dan membaginya ke semua komponen. Case. Ini case adalah casing. Ini perlu. Kalau tanpa casing, di mana mau dipasang semua komponen-komponen tersebut? Ini sebagai wadah dan sekaligus pelindung beberapa komponen tersebut, semacam mainboard, power supply, fan itu. Nah, sistem perangkat lunak ya. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Oke nak, mungkin ada pertanyaan, silakan nanti kalian langsung bertanya sama saya atau bertanya di grup. Mungkin kali ini sampai sini dulu perjumpaan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Batas waktu sampai untuk besok ya. Sebentar saya kirimkan tugasnya masing-masing di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.